warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat di tempat yang insya Allah penuh dengan berkah dan manfaatnya. Sholawat berserta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya fi yaumil qiyamah nanti. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul lagi dengan membahas ilmu tajwid tentang hukum mim sukun. Pada pertemuan lalu kita telah membahas tajwid, yaitu hukum nun sukun yang mana ada 5, dan sekarang kita akan membahas hukum mim sukun, yaitu ada 3. Yaitu yang pertama adalah idgham syafawi, yang kedua idhar syafawi, yang ketiga adalah ikhfa syafawi. Perlu diingat, ketika hukum mim sukun itu belakangnya terdapat syafawi, terkecuali yang di idgham syafawi itu ada kata lain, yaitu idgham misri atau idgham mimi. Mari kita bahas hukum mim sukun. Yang pertama adalah idgham syafawi. Idgham syafawi adalah, di buku kalian dijelaskan bahwa ketika ada hukum mim sukun bertemu dengan mim, cara bacanya seperti apa? Cara bacanya yaitu berdengung. Ya. Contohnya, fahum mu'riduna. Fahum mu'riduna itu terdapat mim sukun bertemu mim. Nah, di situ dikategorikan dalam hukum mim sukun yang idgham syafawi. Itu yang pertama. Lanjut, hukum mim yang kedua adalah ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi apa ya? Pengertian dari ikhfa syafawi adalah ketika ada mim sukun bertemu dengan ba. Nah, cara bacanya seperti apa? Cara bacanya yaitu samar-samar. Dalam kitab kalian dituliskan contohnya ya taswim billahi, ya taswim billahi. Nah, ada mim sukun bertemu dengan ba, ya taswim billahi. Nah, itu dikategorikan dalam hukum mim sukun, yaitu ikhfa syafawi. Ketika idgham syafawi bertemu dengan mim, ikhfa syafawi bertemu dengan ba, dan yang terakhir adalah hukum mim itu idhar syafawi. Idhar syafawi apa pengertiannya? Idhar syafawi adalah ketika ada mim sukun bertemu dengan huruf selain mim dan ba. Jadi idhar syafawi itu cara bacanya seperti apa? Cara bacanya itu jelas. Perlu diingat bahwa idgham syafawi bertemu dengan huruf mim, ikhfa syafawi bertemu dengan huruf ba, dan idhar syafawi bertemu selain huruf 2 tadi, mim dan ba, itu terdapat dalam hukum mim sukun. Sekarang fokus pada idhar syafawi. Idhar syafawi adalah ketika ada mim sukun bertemu huruf selain mim dan ba. Cara bacanya seperti apa? Cara bacanya adalah jelas. Contohnya dalam buku kalian lakum dinukum. Nah, lakum dinukum itu terdapat mim sukun bertemu dengan dal. Nah, dal itu termasuk huruf selain antara 2 tadi, mim dan ba. Nah, maka di hukum ini, mim sukun ini dia termasuk dalam hukum mim sukun yang idhar syafawi. Seperti itu kurang lebihnya. Nah, dari hukum mim sukun tadi kita mendapatkan ilmu 3 pembagian, yaitu mim sukun itu ada 3 bagian. Yang pertama idgham syafawi, idhar syafawi, ikhfa syafawi. Perlu diingat ya. Nah, dari pemaparan tadi perlu diingat bahwa hukum mim sukun itu dibagi menjadi 3, yaitu idgham syafawi, ikhfa syafawi, dan idhar syafawi. Mari kita lanjut materi selanjutnya, yaitu pembagian idgham. Pembagian idgham itu ada 3. Ini bukan idgham dalam bacaan nun sukun ataupun mim sukun.
Tetapi ini pembagian idgham terdapat bab tersendiri, yaitu yang pertama adalah idgham mutamasilain, yang kedua adalah idgham mutajanisain, dan yang ketiga adalah idgham mutaqaribain. Pembagian idgham yang pertama adalah idgham mutamasilain. Apa itu idgham mutamasilain? Idgham mutamasilain adalah di buku kalian, coba dibuka ya. Nah, idgham mutamasilain itu ketika ada huruf sukun bertemu huruf ya sama makhraj dan sifatnya. Nah, contoh seperti mim sukun bertemu dengan mim. Nah, atau dalam contoh di buku kalian ya, itu terdapat lakum ma sa'altum, lakum ma sa'altum. Nah, itu termasuk dalam idgham mutamasilain. Akan tetapi beda dalam pembahasan hukum mim sukun ya, karena ini kita pembahasan dalam idgham. Nah, contohnya lakum ma sa'altum, seperti itu. Pembagian idgham yang kedua adalah idgham mutajanisain. Apa pengertian dari idgham mutajanisain? Idgham mutajanisain adalah ketika ada huruf sukun bertemu huruf yang sama makhraj akan tetapi beda sifatnya. Nah, di dalam idgham mutajanisain ini sudah ada rumusan hurufnya, yaitu total tato, tada data, tada dado. Itu terdapat 7 huruf rumus ya yang di idgham mutajanisain. Yang selanjutnya adalah idgham mutaqaribain. Idgham mutaqaribain ketika ada huruf sukun bertemu huruf yang berdekatan makhraj dan sifatnya. Di dalam buku kalian ada ya, coba dibaca, yaitu lam bertemu roh dan qaf bertemu kaf. Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Perlu diingat yaitu ada hukum mim sukun itu terdapat 3 bagian, yaitu idgham syafawi, ikhfa syafawi, dan idhar syafawi. Dan yang kedua adalah pembagian idgham, terdapat 3 pembagian, yaitu idgham mutamasilain, idgham mutajanisain, dan idgham mutaqaribain. Semoga ilmu yang didapat pada pagi hari ini mendapatkan berkah dan menjadikan manfaat bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.